berburu arwana ke tanah Papua, dapat balakuta di tanah Sunda. Ternyata bahagia tidak hanya di akhirat semata, namun insya Allah dan alhamdulillah kita pun bisa dapat bahagia di dunia. Masih ragu-ragu ini, Bu. Jadi kata bahagia itu satu kata yang senantiasa dicari oleh setiap orang. Mau pergi pagi, pergi siang, pergi malam, di berbagai tempat, yang dicari apa? Bahagia. Namun bahagia kalau hanya sekedar mengejar dunia, itu hanya bahagia semata. Namun yang hakikat kebahagiaan itu adalah bahagia di dunia dan bahagia, ya, fasih banget Ibu sekarang ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan memang ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan terutama difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya surah Al-Munafiqun dan juga surah Al-Qasas. Kalau surah Al-Qasas itu ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Selanjutnya bagaimana? Ini Ibu lupa ini ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, di sini Allah menegaskan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah olehmu kebahagiaan di akhirat. Kenapa harus pertama kali mencari kebahagiaan akhirat? Karena kalau akhirat yang dicari, dunia pasti. Kalau dunia yang dicari, akhirat ikut tidak? Orang menanam padi, insya Allah selain padi akan tumbuh apa? Rumput. Tapi kalau orang menanam rumput, padi jadi enggak? Nah, itu ya. Nah, artinya dengan hanya meniatkan karena Allah semata, insya Allah semua hal akan kita dapatkan. Niatnya mah seperti halnya mandi, ya, seperti halnya mandi. Niatnya mah sholat mandi sunnah taubat, tapi dengan mandi taubat itu yang pelaksanaannya adalah menjelang subuh atau yang lebih baiknya adalah pukul 3 pagi, maka selain ibadahnya dapat, kemudian segernya dapat, kemudian ngantuknya hilang, dan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya pun bisa kita laksanakan. Setelah mandi taubat, ya sholat taubat, kemudian sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sirrullah, sholat tasbih kalau bukan jam subuh majelis duha, kemudian sholat sunnah witir. Habis itu melaksanakan zikrullah sebagaimana aja itu banyaknya, sekemampuan kita, dan sampai waktunya sholat subuh. Nah, kalau seandainya niat mandi saja, kira-kira ibadahnya dapat tidak? Tidak, hanya dapat apanya saja? Dapat tirisnya doang. Kenapa? Karena nilai-nilai akhrawinya dikesampingkan. Tapi kalau niatnya karena Allah, segala sesuatu diniatkan karena Allah, maka segala sesuatu pun didapat, karena segala sesuatu itu bermuara kepada Allah semata. Maka Ibu hadirin jemaah sekalian, dengan menelaah surah Al-Qasas ayat 77, kita subhanallah jadi wanti-wanti kepada kita sekalian, mawas diri bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, niatnya karena Allah, maka alangkah ruginya kalau niat sesuatu, entah itu belajar, entah itu bekerja, entah itu mencari ilmu, entah itu ibadah makhdhah, diniatkan hanya untuk selain Allah. Misalnya ya,
Katakanlah saya lagi seret nih. Mi, nah apa ini ya? Kok tidak sekencang dulu nih? Aing seret nih. Kita mah duha dan tahajud dan zikir kita niatkan untuk mencari dunia saja. Ngagolontor tuh. Tidak. Kalaupun toh tidak ngagolontor rezekina, capek mau ayah. Betul tidak? Tapi kalau karena Allah, subhanallah, niatnya sudah karena Allah, mau dunia lancar atau tidak lancar, sudah karena Allah, maka ibadah saja. Itu ternyata lama-lama dunianya sudah terlupakan. Ingin rezeki lancarnya sudah terlupakan. Lama-lama ternyata rezekinya lancar tanpa kita mengingat-ingat lagi rezeki lagi. Subhanallah. Itulah ya kekuatan hati dan kekuatan niat manakala berujung diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pari rimbon. Selain surah Al-Qasas, Ibu, kata bahagia itu dikaitkan dengan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Apa itu? Setelah kita melaksanakan wa idza qudiyatis shalah, dan apabila telah ditunaikan ibadah salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi Allah ini, bertebaran mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang halal, yang barokah. Nah, cuma kalau di sini dikaitkan dengan sesuatu yang maha abadi. Apa itu? Wadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi ibu bapak hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya kita ingin bahagia, entah itu belajar, entah itu berniaga, entah itu bekerja, entah itu berbisnis, apapun aktivitas kita, niatkan semata-mata karena Allah. Bagaimana kalau seandainya ada niat yang lain? Pernah ibu suatu saat hanya karena pengen pasti suatu saat suatu saat pernah berkunjung ulama dari syariah, yakni Syekh apa lagi nih suatu saat pokoknya datang ulama sepuh ya dari syariah. Kebetulan bertemunya dengan Kiai Haji Yusuf Mansur dan beserta para jamaahnya. Kemudian memaparkanlah beliau tentang hakikat ikhlas, yang mana ikhlas yang paling utama itu adalah meniatkan segala sesuatu hanya kepada Allah, hanya kepada, tidak ada keinginan ukhrawi, tidak ada keinginan pengen masuk surga, tidak ada keinginan pengen dihindari dari neraka, tidak ada keinginan untuk dilancarkan rezeki dan lain sebagainya. Jangankan dunia, ukhrawi saja tidak ada niat, hanya semata-mata karena. Tapi itu tingkat tinggi, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, keikhlasan tingkat tinggi. Kemudian di setelah pembicaraan berkatalah Kiai Haji Yusuf Mansur, karena memang beliau di dalam setiap ceramahnya menitikan kepada apa tuh? Apa itu? Kiai apa? Kiai Mansur itu terkenalnya? Kiai sedekah, betul ya, luar biasa ya. Nah, Syekh Diman, mohon maaf, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, penulis kitab salah satunya dari usul fikih gitu ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh katanya, dengan diterjemahkan tentunya, Syekh, bagaimana kalau seandainya kita beribadah tapi ada niat ingin dilebihkan rezekinya, niat sedekah 10.000, pengen niat 10 kali lipatnya, dapatlah 100.000 misalkannya. Niat sedekah 10
100.000, jadi berapa ke 100? 1 juta, betul. Bagaimana kalau ada niat seperti itu? Apakah itu termasuk ikhlas, wahai Syekh? Dengan wajah tersenyum, Syekh Wahab Az-Zuhali mengatakan itu pun termasuk ikhlas, tapi ikhlas tingkat nomor 3. Nomor 3. Kenapa? Dilancarkannya rezeki itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat ingin masuk surga. Kalau lebih dari itu hanya semata-mata mengharap rahmat dan ridho Allah. Tapi kan nggak mungkin gitu ya. Semua dibabat habis, pokoknya harus nomor 1 aja. Nah enggak, ini ada KW2, KW3 gitu ya. Nah, kalau seandainya sedekah atau ibadah apapun dengan diniatin, niat Allahnya ada, tapi niat selanjutnya adalah ingin dilancarkan rezeki, maka itu adalah ikhlas tingkatan nomor 3. Lumayan tidak? Lumayan daripada lumayan. Tingkatan yang nomor 2 sudah lupa dengan duniawi. Yang ada adalah bagaimana kalau seandainya mendapatkan surga. Indah kayaknya kalau masuk surga elit. Takut rasanya kalau dimasukkan ke dalam neraka. Ada perasaan seperti itu, walaupun termasuk ikhlas, namun ikhlasnya nomor 2. Yang nomor 1 tetap apa tadi? Luar biasa Ibu. Niatkan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Bagaimana kalau seandainya rahmat sudah kita dapatkan? Perbandingannya, coba Ibu lihat malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik. Bagaimana pekerjaannya? Bolak-balik itu di neraka gitu, betul tidak? Tidak merasa panas itu. Merasa panas tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah dipenuhi oleh rahmat Allah. Jadi beliau tidak ingin ditempatkan ditempatkan ke surga, ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Justru neraka lah yang paling nikmat bagi dia. Luar biasa Ibu ya. Ada makhluk Allah yang justru merasa senang hidup di neraka. Kenapa? Karena dirinya sudah diliputi oleh rahmat Allah. Bandingan yang kedua, ada satu makhluk yang asalnya hidup di surga, tapi melihat makhluk yang lain atau Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa iri dengkinya. Maka dia berusaha bagaimana menjatuhkan Nabi Adam supaya ada di neraka. Ternyata sebelum menjatuhkan sudah jatuh duluan sama Allah, disingkirkan dari surga. Siapa itu? Azazil, betul. Yang kemudian sudah dilaknat oleh Allah menjadi ablasa yublisu iblisan, makhluk yang terputus dari rahmat Allah. Bandingkan malaikat Zabaniyah hidup di neraka senang-senang saja, tapi syaitan laknatullah hidup di surga dengan seluruh kenikmatannya merasa tidak betah. Ini yang menjadi asbabnya apanya? Tinggal di surga atau nerakanya, atau karena ada rahmat Allah? Karena ada rahmat Allah ya. Ibu misalkan sekarang hidup di Cilengsi, bayangan jangan bagaimana ya, enak nih hidup kayaknya hidup di Beverly Hills. Kenapa jauh-jauh ke Beverly Hills itu ya? Enakan di Cilengsi. Kenapa? Ada nasi uduk, tinggal beli 55.000. Ada es cincau, beli gitu ya. Daripada ke sana harus beli dulu tiket dulu pesawat terbang, harus sebagai online segala macam. Rewel gitu ya. Nah, yang penting adalah adanya rahmat dan ridho Allah. Sekali lagi, adanya rahmat dan ridho. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga bagaimana menerima paparan untayan hikmah dan juga wasiat dari Al-Mukarram Kiai Haji Ali Arsyid. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan juga keluarga besar Masjid Nurul Falah senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, melanjutkan preambul dari tadi yang saya ucapkan melalui muqaddimah tentang al-hikam, hikmah yang nomor 72. Beliau menyatakan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa man wajada, barang siapa yang menemukan
atau merasakan samrata amalihi, buah dari amal ibadahnya, ajilan di dunia ini. Namun subhanallah, fahuwa dalilun, maka barang siapa yang merasakan buah amal ibadah di dunia itu ala dalilun, menjadi suatu bukti ala wujudil qabuli, atas penerimaan Allah ajilan fil akhirah. Kalau yang pertama ain, ajilan di dunia saat ini, ajilan itu di akhirat. Dalam artian ibadah yang kita laksanakan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, pada hakikatnya adalah untuk beribadah. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, walaupun pada ujungnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebahagiaan di akhirat, namun sebagaimana tadi diterangkan di dalam surah Al-Munafiqun, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan silahkan kau cari kebahagiaanmu di akhirat nanti, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau tadi Pak Haji Ali mengibaratkan hidup kita sekitar 65 tahun dengan mengukur usia kanjeng Nabi, maka subhanallah, kalau kehidupan akhirat itu abadan abada selamanya. Namun yang 65 tahun atau 63 tahun itu jangan dilupakan. Kenapa? Hari-hari selama sehari semalam kita ada berapa jam? 24 jam. Setahun ada berapa hari? 365 hari dikali 63, Masya Allah, berhari-hari, puluhan hari, ribuan hari kita meniti kehidupan di dunia ini. Allah tidak ingin kita hidup sengsara di dunia, tapi selamanya, semuanya mudah-mudahan ada dalam kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana caranya? Tadi sudah diungkapkan bahwa segala sesuatu niatkan karena Allah. Capek ibu kalau hanya mengingatkan dunia. Mohon maaf ya. Saya dulu pernah bermain di multi level. Yang namanya multi level lah tuh ya, dari mulut ke mulut. Wah, ngoceh, ketemu orang ngoceh. Lihat kepala orang teh RP, wah RP gitu. Sampai siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, segala sesuatu terpikiran hanya omset dan omset. Namun dengan seiringnya waktu saya kembali, karena memang habitat saya adalah di pengajian, yang dulu adalah santri, sekarang pun masih santri, walaupun santri Iqra 3 gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ketika saya bertahun-tahun mengurusi dunia, habis pikiran dan jiwa saya untuk dunia. Tapi ketika saya kembali ke habitat saya, kembali ngaji Iqra, kembali ngajar alif-alifan dan huruf hijaiyah, subhanallah, ternyata itu kebahagiaan hakiki seorang santri. Bagaimana agar orang lain ikut merasakan kebahagiaan? Gak usah banyak-banyak melihat anak tetangga bisa alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta, ba sin, ta jr bis, mim alif lam lam, ta jr mil, lam jabar la, a jr i, bismillahi. Oh, bingung semuanya ini. Dulu metode Baghdadiyah itu seperti itu. Kalau sekarang nggak ada ya, ba tasa metode Iqra. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor 72, kalau seandainya ada orang yang merasakan buah dari amalnya di dunia ini, maka itulah suatu bukti amalnya diterima di akhirat. Kebahagiaan itu memang di akhirat, tapi jangan pernah melupakan di dunia.
Kebahagiaan yang hakiki ada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupakan kebahagiaan bersama istri, bersama keluarga, bersama tetangga, bersama handai tolan, bersama seluruh yang kita temui, itu adalah kebahagiaan yang menopang kebahagiaan akhirat. Betul? Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau seandainya kita melihat salat sebagaimana tadi diungkapkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ali bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Kalau kita di dunia ini menanam, suatu saat kita akan manen. Suatu saat kita akan menerima apa yang orang lain tidak terima. Kenapa? Hari ini kita melaksanakan sesuatu amalan yang tidak dilaksanakan oleh orang lain. Ya, itu suatu rumus yang tersendiri ya, rumus umum gitu ya. Kaitannya dengan amal ibadah adalah ketika kita melaksanakan sholat, salah satu hikmah sholat adalah inna sholata, hafal semuanya, alhamdulillah ahli sholat semuanya itu ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah. Sholat kepada Allah, namun Allah sebelum sholat itu diterima di akhirat, di dunia saja sudah merasakan buahnya. Apa itu? Terhindarnya kita dari perbuatan keji dan itu sholat. Bagaimana dengan puasa? Sumu tasihu, kata Rasulullah SAW. Berpuasalah engkau, niscaya engkau akan tasihu apa? Niscaya engkau akan sehat semuanya. Subhanallah. Ibu pernah melihat orang ketika masuk rumah sakit sebelum dioperasi apa dulu? Hafal semuanya itu ya. Berpuasa untuk urusan fisik aja, urusan duniawi saja orang dikaitkan dengan berpuasa, apalagi ibadah puasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala firman di dalam salah satu hadis qudsinya, as-saumu li, saum itu untukku kata Allah, wa ana ajzibi, dan akulah yang mengetahui seberapa besar kecintaan, seberapa besar balasan yang pantas untuk dia terima. Pekan lalu kita menerima di dalam hikam yang nomor 71, Allah menjadikan akhirat itu untuk salah satunya memberikan penghargaan kepada seseorang, tapi kebahagiaan di akhirat belum cukup untuk satu kebahagiaan pun yang dilakukan oleh satu orang. Maka Allah memberikan yang nilai lebih, tempat yang abadi, tempat yang istimewa, tempat yang tidak ada kotoran sama sekali, tempat yang harum wangi selamanya, tapi tidak diapa-apakan oleh kita. Itu semuanya adalah penganugerahan Allah kepada kita selaku hamba-hamba Allah yang senang beribadah. Subhanallah ya. Jadi akhirat itu subhanallah ya, ngitung-ngitung akhirat, kalau seandainya Allah nampakkan selamanya kebahagiaan akhirat, pasti nih akan lupa sama dunianya. Tapi tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, di antaranya para anbiya, para aulia, dan orang-orang soleh yang meniatkan segala sesuatu karena Allah, sudah tidak ingin kebahagiaan akhirat. Ya, kebahagiaan akhirat itu memang salah satu dari ukhrawi juga, apalagi urusan dunia, namun qalbunya Allah berningkan, Allah jernihkan, sehingga subhanallah meniatkan segala sesuatu karena Allah. Dan ketika pada umumnya ibadah saum misalkan ya, ada khawasul khawas yang meniatkan segala sesuatu hanya kepada Allah dan menahan segala sesuatu selain karena Allah, maka ibadah saum itu hanya sekedar simbol. Ibadah yang lain-lainnya pun sebenarnya sama, bahwa para nabi, para wali meniatkan segala sesuatu amal ibadah mereka hanya untuk Allah. Maka subhanallah, di dalam hadis yang termaktub di dalam Sirul Asrar, kitab susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa anna lillahi jannatun, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki surga yang tidak ada apa-apanya, hening sekali. La hurun fiha wala qusurun fiha wala jinnatun wala asalun wala labanun. Tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada kenikmatan, tidak ada susu, tidak ada madu sekalipun sebagai simbol dari kenikmatan-kenikmatan materialistik, tapi kenikmatannya adalah hakiki. Apa itu? Bal yanzuru binurillah, bal yanzuru biwajhillah, tetapi hanya satu kenikmatan, dan itu kenikmatannya abadi, yakni melihat Allah, melihat wajah Allah. Kalau di dunia wajah Allah itu kekuasaan Allah, tapi kalau di akhirat sudah bukan majazi lagi, nikmatnya luar biasa. Kalau di surga-surga yang lainnya, ketika para penduduk ahli surga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan berkunjung ke suatu surga, maka semua penduduk surga berkumpul di situ melihat wajah Allah. Tapi jangan pernah dibayangkan bagaimana hasilnya. Itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau di surga yang tadi tidak ada namanya itu, sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, subhanallah selamanya abadan abada. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ada kenikmatan sama sekali. Karena memang ketika di alam dunia para nabi dan para wali menitipkan suatu amaliyah hanya kepada Allah. Wajar nggak? Wajar tidak? Wajar. Yang tadinya niatnya hanya kepada Allah, maka di akhirat nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang paling istimewa, yaitu memandang wajah Allah, yang itu akan hanya diberikan kepada orang-orang yang mengosongkan kalbunya selain dari segala sesuatu selain Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita pun kecipratan barokahnya ya, insyaallah.